Jadi hari ini anak-anak kalian akan belajar tentang mitigasi bencana gempa. Yang pertama itu ada prabencana, upaya meminimalisir terjadinya korban, upaya penjagaan. Terus yang kedua itu ada tanggap darurat, evakuasi, pengadaan kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah pasca bencana, rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Hei, kalian, saya jelasin kalian tidur. Kalau terjadi di kalian gimana? Kalian bisa nggak? Bisa jaga diri kalian sendiri. Baik anak-anak, pelajaran hari ini selesai. Jangan lupa ini ya dinaikin bangkunya karena kita akan liburan panjang. Baik. Anak-anak, salah satu dari kalian tolong bantu Tuta ya. Iya baik Bu. Tapi tetap di perlindungan kalian. Oke Bu. Anak-anak, karena sudah selesai evakuasi gempa dan upaya juga sudah ringan, kalian langsung keluar lapangan ya, ikutin Patim. Oke, ayo teman-teman semuanya ikutin aku ya. Baris ya. Kita hitung dulu. Oke, berbagi sebelum Baik Ibu, total semua ada 6 siswa yang sudah dievakuasi dan selamat. Silakan ke lapangan. Ayo, let's go. Anak-anak tolong dengarkan instruksi saya. Siap, gerak. Selamat siang pemirsa, bersama lagi dengan saya Gabriel Piero. Saya sekarang berada di SMA Negeri 75 dan saya sekarang akan meliput anak-anak SMA Negeri 75 yang sudah melakukan mitigasi bencana. Jadi sekarang saya akan mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 75. Ibu bersama dengan ibu siapa di sini? Saya Ibu Kalista. Tadi bagaimana sih Bu situasi saat terjadinya gempa bumi di SMA Negeri 75? Jadi waktu itu pada saat saya ngajar, nah tiba-tiba aja gempa. Nah terus saya langsung evakuasi anak-anak untuk berlindung ke bawah meja. Apakah di situ ada korban Bu? Ada 2 murid, tapi sudah langsung saya hubungin ambulans dan anak-anak juga langsung hubungin. Baik, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber kedua, yaitu salah satu murid di SMA Negeri 75. Halo Kak, saya sekarang bersama dengan siapa? Saya Muhammad Kontepatino Zaman Sopala dari kelas 1. Boleh ceritain nggak sih tadi kronologinya gimana di kelas kakak? Karena dari tadi gurunya juga bilang ada 2 korban, boleh jelasin? Boleh. Jadi gini ya teman-teman semuanya, bahwa pas bencana gempa tersebut terjadi sebenarnya kita posisinya lagi belajar gitu. Belajar mitigasi tentang bencana gempa. Nah kebetulan kami sendiri sudah mempelajari materi ini sekaligus sebelumnya kami sudah mempraktekkan bagaimana simulasi bencana tersebut. Karena sebenarnya materi ini itu berkaitan juga dengan bagaimana sih sikap kita atau menyikapi terhadap tahap prabencana. Artinya kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana bencana itu bisa terjadi, terus cara untuk kita merespon ataupun cara kita untuk kesiapsiagaannya itu seperti apa. Bahkan kita pun mensimulasikan
dirapikan ya sebelum terjadinya bencana ini. Dan waktu pas saat terjadinya bencana tadi itu adalah kami sedang belajar mitigasi tersebut. Nah, terus tiba-tiba nih pas kita udah mau pulang kan, kebetulan pas jam Bea pulang itu terjadilah gempa yang kalau nggak salah ya, saya dapat informasinya kalau nggak salah dapat 4,1 magnitudo ya kekuatannya, dan itu benar-benar mengguncang banget, apalagi banyak kursi-kursi, meja-meja yang tadinya dirapikan yang sudah diangkat itu berjatuhan gitu teman-teman. Terus habis kejadian itu kita pun langsung tanggap menyikapi terkait bencana tersebut, karena bencana ini kan sifatnya bakal merugikan juga ya, dimana bencana gempa ini juga salah satunya tadi ada gempa, ada korban yang berjatuhan ya, dimana pas saat terjadinya proses tanggap darurat itu ada 2 murid yang berlarian ke pintu keluar, dan disitulah terjadinya korban. Jadi mereka itu panik dan Iya. mereka tidak mengetahui mitigasi bencana Benar, tersebut. jadi itu benar-benar panik attack ya, dimana mereka itu kayak tiba-tiba langsung berkeluaran, langsung berkeliaran, nggak tahu bagaimana cara mitigasi bencana yang benar atau tanggap darurat. Oke, berarti pas kalian belajar mitigasi bencana tersebut dan tiba-tiba ada terjadinya gempa, kalian berarti sudah memahami dan kalian langsung Ya, menanggapi tersebut. benar sekali. Jadi tanggap darurat sendiri kami ada 2 proses ya. Yang pertama tadi di tanggap darurat saat bencana terjadi ya, di mana dari guru kami itu menginstruksikan untuk berlindung segera di bawah meja, di kolong meja. Lalu juga setelah itu kami melakukan tahap tanggap darurat dari evakuasi korban ya. Kami menelpon ambulans segera, dan dari tim ambulans juga meresponnya dengan cepat dan segera mengevakuasi korban. Setelah itu kami juga tidak hanya sekedar evakuasi saat bencana, tapi juga pasca bencananya kita lakukan evakuasi bagi para korban yang masih selamat, yang berada di dalam kita keluarkan dari kelas, lalu dikumpulkan dalam lapangan gitu, di lapangan. Itu dia wawancara dari saya. Sekiannya, terima kasih.